Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar teman-teman bisa selalu menjalankan aktivitas hari-harinya. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai peranan psikologi pada proses pembelajaran. Nah, sebelum itu saya hanya mengingatkan bahwa jangan lupa like video ini ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya. Nah, sekarang kita harus mempelajari tentang psikologi. Nah, sebelum itu kita harus ketahui apa sih psikologi itu. Nah, psikologi itu adalah cabang dari psikologi mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagaimana organisasi. Nah, dalam organisasi tersebut mempelajari tentang proses belajar, perkembangan peserta didik, motivasi dan pengelolaan kelas, desain instruksional dan kurikulum, evaluasi dan penilaian, intervensi pendidikan, penelitian perkembangan. Nah, secara keseluruhannya itu berarti melibatkan pekerjaan antara guru, psikolog, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, tetapi pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai peranan psikologi pendidikan terhadap pembelajaran. Nah, psikologi pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa faktor utama peranan psikologi terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami perkembangan peserta didik. Nah, psikologi pendidikan membantu guru dan pendidik memahami tahap-tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Dengan pemahaman ini, mereka dapat menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya motivasi belajar. Nah, melalui teori-teori motivasi, psikologi pendidik membantu pendidik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Misalnya, teori kebutuhan Maslow atau teori self-determination bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar motivasi siswa. Nah, hal ini dapat memotivasi siswa agar mereka terus-menerus belajar dan tidak akan pernah menyerah. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan kurikulum dan metode pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan dasar ilmiah untuk merancang kurikulum dan metode pengajaran yang efektif. Pendekatan seperti pembelajaran konstruktivis, pembelajaran kolaboratif, dan pendekatan berbasis proyek didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Nah, perancangan kurikulum ini bertujuan untuk metode pengajaran siswa itu bisa diefisiensikan pada saat belajar dalam kelas. Nah, keempat yaitu ada yang namanya pengelolaan kelas. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan membantu guru dalam mengelola perilaku siswa di dalam kelas. Teknik-teknik pengelolaan kelas yang efektif dapat mengurangi gangguan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, pengelolaan kelas ini biasanya ketika kita belajar di kelas dan ketika ada yang bosan di dalam kelas, nah disitu kita bisa menggunakan metode lain, yaitu menciptakan belajar yang kondusif dengan menggunakan metode lain seperti belajar di luar ruangan. Nah, seperti itu, ataupun di kafe-kafe mungkin. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, kemudian yang kelima di sini yaitu ada yang namanya evaluasi dan penelitian. Psikologi pendidikan juga berperan dalam mengembangkan metode evaluasi dan penilaian yang adil dan efektif. Misalnya dengan memahami berbagai tipe penilaian formatif dan suportif dan bagaimana masing-masing dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, evaluasi penilaian ini itu dilakukan secara berkala dan harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang dimana jika kita menilai itu harus betul-betul yang telah ia lakukan, yang dimana
semangat, kita tidak bisa mengarang-arang itu, atau kita tidak bisa mengarang-arang itu. Kemudian intervensi pendidikan. Psikologi pendidikan membantu dalam merancang intervensi untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar atau memiliki kebutuhan khusus. Pendekatan seperti pendidikan inklusif dan diferensiasi instruksi dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Yang ketujuh itu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Psikologi pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Program seperti pembelajaran sosial dan emosional membantu siswa mengembangkan keterampilan penting seperti empati, pengendalian diri, dan keterampilan komunikasi. Nah, itu mungkin materi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menonton video ini. Nah, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.